Jadi pesantren Idrisiyah ini memang berbasis tarekat. Akan meramaikan masjid itu kan masuk situ tak ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Kali ini saya berada di kota Tasikmalaya, tepatnya di Pagendingan, Kecamatan Cisayong. Dan saya sekarang berada di depan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Tasikmalaya. Dari sini kita akan melihat ke dalam ya. Dan ini di depan ini Masjid Al-Fatah Tasikmalaya ya. Masjidnya luar biasa ya, megah sekali. Dan kalau yang sebelah kiri ini merupakan pondok pesantren untuk putra ya. Ada Pak Security juga. Ini Makom Mursyid Idrisiyah. Dan ini gedung-gedung untuk divisi kepemudaan Tarekat Idrisiyah. Ada pusat informasi, kemudian kantor lainnya ya. Badai naros salit ya Sa. Assalamualaikum. Ini berarti Makom untuk Mursyid ya. Tadi saya ikut sholat subuhnya juga. Luar biasa ya, dan ternyata ada program apa? Gamis ini. Jadi gerakan meramaikan masjid. Terus ada mahsus ya? Itu tuh zikir apa? Memang nggak dilapatnya mah. Itu kan masuk situ tak ditentukan. Gitu. Oh, Bahasanya maksus Jadi ya. kalau bahasa Arabnya masuk, kalau bahasa kita ditentukan. Kalau ini urut bersama-sama, jadi diadakan pengajian dulu, terus habis pengajian ada urut wiridan yang dibaca. Jadi berjamaah. Malam Jumat ya itu ya? Tiap malam Jumat ya ada. Hatur nuhun pisan Pak ya. Enggak ya. Assalamualaikum. Nah, kalau ini untuk pondok pesantren perempuan ya. Akhwat ya di sini ya. Dan di depan kita ini Masjid Al-Fatah, merupakan masjid utama Tarekat Idrisiyah Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1932. Selain digunakan untuk beraktivitas ibadah umat Islam, Masjid Al-Fatah juga menjadi pusat pergerakan keislaman lainnya dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam, ekonomi Islam, dan sosial kemasyarakatan yang menjadi satu bagian utuh dengan keberadaan masjid. Masjid yang terletak di Cisayong, Tasikmalaya beberapa kali dilakukan pemugaran ya, seiring dengan kapasitas masjid yang sudah tidak bisa menampung jamaah yang semakin meningkat. Maka pada tanggal 12 Januari 2014 dimulai pembangunan Masjid Al-Fatah yang baru diprakarsai oleh Mursyid Tarekat Idrisiyah Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Dan masjid yang baru ini mampu menampung lebih dari 5.000 jamaah untuk event nasional maupun internasional. Arsitektur masjid ini menggabungkan gaya arsitektur tiga masjid utama dunia Islam, Masjidil Al-Haram, kemudian Nabawi, dan Al-Aqsa. Dan kearifan arsitektur lokal, bangunan utama masjid dihiasi satu kubah besar tipikal Masjid Aqsa Palestina ya. Menara masjid mengikuti corak Masjid Al-Haram Makkah, dan di bagian hiasan dengan masjid dan mimbar terpahat corak pajajaran berbahan kayu jati, menambah keindahan Masjid Al-Fatah ini. Nah, untuk wali santri ataupun yang mengantar ataupun yang untuk wali santri yang mau menjenguk ya, menjenguk putra putrinya, bisa juga ikut menginap di joglo yang depan sana ya.
kawasan ini luas sekali ya. Karena di dalamnya di belakang sana tuh ada STAI juga, Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian ada perumahan juga ya. Dan inilah joglo dikhususkan untuk wali santri yang ikut inap ya, biasanya diarahkan di joglo. Kita lihat ke belakangnya ya, ini belakang dari pondok pesantren ini. STI Idrisiyah Ma'ad Ali Idrisiyah. Pondok Pesantren Idrisiyah adalah lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Pagendingan, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada tahun 1932 oleh Syekh Akbar Abdul Fattah. Pesantren ini berfokus pada pengajaran ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf dengan pendekatan tarekat. Seiring waktu, Pesantren Idrisiyah telah berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam modern dengan mengintegrasikan kurikulum agama dan umum. Program pendidikan formal yang ditawarkan meliputi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Selain itu, terdapat juga program non-formal seperti Madrasah Diniyah Awaliyah, Wusto, Ula, Tahfizul Quran, dan Sorogan Kitab. Pesantren ini juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk seni kaligrafi, hadroh, tilawah Quran, pramuka, olahraga, serta pelatihan di bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Ini jadi salah satu kegiatan rutinitas di Pondok Pesantren Al Idrisiyah. Jadi setelah sholat subuh, anak-anak santri ini murojaah ya. Jadi menghafal atau mengulang kembali hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Oh, sami-sami mau angkat. Mungkin oleh-oleh sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang Pak Ustadz datang ahyar ya, jadi salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al Idrisiyah ya, Pak. Ini jadi kegiatan subuhan ya, berarti setelah sholat subuh ini kegiatan apa berarti rutin jadi, ya? Ini merupakan dari rangkaian yang dirasakan di Pondok Pesantren Idrisiyah yang berbasis tarekat. Oh iya. Nah, pertama kita anak-anak dipesertakan tahajud berjamaah. Dari jam 3 ya tadi, jam 3 3:15 ya. Tahajud, mereka yang tadarus, siap kembali, kemudian persiapan sholat subuh berjamaah. Berarti nah, ini khalaqah. Ini khalaqah, jadi murojaah lah semacam ya, itu ya. Seperti itulah. Murojaah jadi menghafal kembali. Hafalan hadis kuturiyahin. Oh. Wiridnya gitu ya. Kemudian ada program apa yang saya dengar tuh ada Arba'in, itu program apa ya? Ya. Jadi pesantren Idrisiyah ini memang berbasis tarekat. Di mana sebagai leader, top leader itu wali mursyid, yaitu Syekh Akbar Fatur Rahman. Ya. Nah, beliau memberikan nilai tambah lah bagi para santri dan tentu saja orang tua santri. Iya. Diundang juga wali santri juga ya. Iya. Ya, secara testimonial tidak sedikit, termasuk Bapak kalau saya dari Sukabumi. Ya, saya Sukabumi, Pak. Sukabumi ada tuh, Pak Ki Icon itu konsultan politik di sana. Oh. Beliau menyatakan, Masya Allah, objektif banget. Benar kata pesantren Idrisiyah, tidak seperti pesantren biasa. Iya. Karena berbasis tarekat dengan bimbingan wali mursyid. Nah, bimbingan itu secara burhaniyah ada kegiatan pengajian. Rutinitas bulanan Arba'in itu ya. Kemudian yang triwulanan 3 bulan sekali. Nah itu pengajian apa? Yang 3 bulan? Yang 3 bulan itu kajiannya lebih saintifik aplikatif. Oh. Jadi kajian secara ilmiah, kemudian juga penerapan ibadah-ibadah makdoh ya. Penuh berarti ya ini ya? Iya. Penuh ya, karena warga juga wali santri juga ya. Iya, bahkan dari kalangan luar, kita terbuka. Iya. Kemarin kan sempat iklankan oleh Pak Anies Baswedan. Ya. Oh iya. Alhamdulillah, efek dominonya banyak yang hadir ke sini dan mereka mengetahui
bahwa ini tarekat yang kafah, Iya. tarekat yang merupakan tarekatnya Rasulullah. Iya, nyambung. Karena menghadirkan 3 dimensi, teologi, ya, tauhid, kemudian syariah, atau fikih, dan 3 aspek ihsan dan tasawuf. Nah itu ya. Nah, ini nilai paling penting juga ya. Yang paling substansif ya. Iya. Yang alhamdulillah banyak memberikan kesadaran pada umat ini untuk kembali mengkaji suasana hati ya, mengkaji diri ya. Tasawuf gitu. Iya. Karena semua ini nilai Allah itu yang di hatinya. Iya. Bisa aja orang sholat, tapi hatinya ke pasar. Tapi bisa aja seperti orang bermain bola, tapi hatinya sir, ya, berzikir kepada Allah. Berzikir. Jadi yang nilai hatinya. Iya. Itu yang susah ya. Harus diperdalam lagi berarti ya. Harus diperdalam kajiannya tentang tasawuf karena itu menyangkut masalah dinamika hati. Juga aspek tentu saja implementasinya dari aspek fikihnya. Iya. Berarti Pak Yai lah ya, Pak Yai Tatang ini berarti udah lama di sini berarti ya? Iya. Saya sudah lama di sini, hikmah. Saya tadinya konsultan retail. Oh, di Hero Group saya ya, di Hero Group. Di Hero Group. Ya. Dan sekarang, saya pernah buka juga operasi jasa konsultan di Jakarta. Alhamdulillah sekarang hikmah di sini ya. Atas luar biasa. Iya, saya berkhidmat di sini menjadi mengabdi nanti. Iya, mudah-mudahan ini tambah maju lagi ya. Amin. Untuk Al-Idrisiyah dan santri-santri juga pengurus semuanya di sini tambah soleh dan berkah ya Pak ya. Amin. Sukses dunia akhirat. Jadi ini kegiatan untuk para orang tua ya. Jadi selain santri juga orang tua juga yang bermukim di sini dengan kembali dengan Ustadz Tatang ya Pak Ustadz. Jadi ini kegiatan setelah subuh atau memang ini ada gerakan kegiatan lain ini? Ya. Sebenarnya kita kegiatan ibadah makhluk ya itu mulai tahajud sampai isyraq. Nah, tetapi masjid kami menyikapi biar lebih stressing biar lebih semangat. Dibuatlah satu label ya dengan nama Gamis Rock. Gamis Rock ya, singkatan itu ya. Gamis Rock itu gerakan memakmurkan masjid mulai maghrib sampai isya dan subuh hingga isyraq waktu syuruk. Oh, jadi salah satunya ini dengan tadarus ya. Setiap murid diwajibkan untuk baca Al-Quran 1 juz sehari semalam. Ya alhamdulillah waktu subuh ini tuntas. Dan yang bapak-bapak ini yang bermukim di sini atau wali santri atau apa ya? Ya, mereka sebenarnya yang bermukim. Bermukim ya? Bermukim rata-rata pensiunan lah. Oh. Dan alhamdulillah kita menyediakan perumahan yang bernama AHR. AHR itu singkatan dari Kampung Hijrah Residen. Kampung Hijrah Residen. Itu terdiri dari subsidi, kemudian non subsidi komersial, dan juga ada klasternya. Dan yang kedua kita sedang gagas lagi. Ada yang tahap kedua juga. Oh luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan saya nanti bisa juga di sini ya. Berarti ini luas sekali ya. Saya belum keliling sih saya. Aja baru. Oh luar biasa. Kita ada kawasan khusus, kawasan terintegrasi. Ya, izin prinsipnya sudah keluar, desainnya sudah ada. Mohon doanya tinggal dananya aja nih. Amin. Mudah-mudahan ada yang mendanai juga nanti tiba-tiba datangan. Jadi terintegrasi semua konten, semua kegiatan ada di sana. Ya. Jadi untuk santri juga mungkin pembelajarannya lebih ini ya. Tidak hanya pembelajaran saja, tetapi nuansanya, lingkungannya, atmosfernya itu lebih nuansa pendidikannya lebih kental, lebih dapat lagi ya. Luar biasa, mudah-mudahan ya ini berjalan dengan apa yang diharapkannya Pak Ustadz ya. Sekarang udah masuk tahap kedua ya untuk perumahannya. Tahap kedua, dan banyak lagi orang-orang yang hijrah kemari ya untuk hijrah menjadi lebih bagus lagi kan gitu ya. Oke, terima kasih sekali Pak Ustadz informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini kegiatan
isyraq ya. Jadi sholat isyraq setelah yang program tadi. Jadi penutup program Gamis Rock ini ditutup dengan sholat isyraq bersama ya. Selain untuk santri, ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh wali santri ataupun warga yang bermukim di sini maupun yang dari luar ya. Salah satunya ada agenda zikir mahsus yang diadakan rutin di malam Jumat dan juga pengajian arba'in yang mana jadwal terdekat ada di tanggal 2 Februari yang akan datang ya, dimulai dari jam 7 pagi dan dibimbing langsung oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Ya, beginilah suasana di Pondok Pesantren Idrisiah ya. Bagi teman-teman ataupun yang mau daftar untuk mondok di sini, silakan datang langsung ke Pondok Pesantren Idrisiah yang ada di Tasikmalaya ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Pak Irwan, saya ini dari Bandung ya. Bandung. Nanti jumpa lagi hari Juli ya, bulan Juli insya Allah ya. Sehat-sehat selalu ya. Oke, amin, amin. Maka Pak Irwan, ya assalamualaikum. Nah itu salah seorang wali santri ya dari Bandung, Pak Irwan Syah namanya.